fungsionalisme. Teori fungsionalisme atau teori struktural fungsional adalah teori murni yang membahas tentang peran masyarakat dalam lingkup sosial dan dicetuskan oleh tokoh sosiologi besar yang bernama Emil Durkheim. Awal dari ketertarikan Emil Durkheim dalam meneliti perilaku masyarakat, yakni ketika ia mempelajari pendekatan Comte juga Spencer tentang organisme. Pandangan organisme adalah menilai masyarakat menjadi organisme biologis dengan orang yang saling berkaitan serta ketergantungan satu sama lain. Teori fungsionalisme yang dicetuskan oleh Emil Durkheim memiliki 4 kelemahan. Yang pertama, adanya kecenderungan inheren bahwa fungsionalisme melakukan replikasi atau pembendaan masyarakat. Yang kedua, ada penjelasan tentang adanya perubahan sosial secara kurang begitu jelas. Yang ketiga, terlalu melebih-lebihkan aspek sosial dari manusia. Dan yang keempat, kurang memperhatikan persoalan atau pembahasan tentang kekuasaan dan konflik yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, ada Talcott Parsons membuat teori struktur fungsional berdasarkan tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Talcott menggunakan kerangka alat tujuan, yakni 1. Tindakan sosial akan diarahkan pada suatu tujuan atau sudah mempunyai suatu tujuan. Yang kedua, tindakan sosial dapat terjadi karena adanya beberapa elemen sudah pasti ada, sedangkan elemen-elemen lainnya dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, secara normal, tindakan sosial itu dilakukan berdasarkan pemilihan alat dan tujuan. Dari kerangka tersebut, Parsons menyimpulkan bahwa semua tindakan sosial yang dilakukan manusia dapat dilihat sebagai wujud dari kenyataan sosial yang paling kecil dan fundamental. Sementara itu, dalam kerangka tujuan Parsons, elemen-elemen dasar tindakan sosial adalah tujuan, kondisi, norma, dan alat. Kelemahan yang ada pada teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons diantaranya 1. Teori ini terlalu memfokuskan pada stabilitas dan keteraturan dalam sistem sosial. Yang kedua, teori ini terlalu kaku. Dan yang ketiga, teori ini terlalu memandang segala hal dari sudut pandang yang baik. Selanjutnya adalah Robert Kimmerton. Menurut Robert Kimmerton sendiri, terdapat adanya keterkaitan antara analisis fungsional dengan akibat-akibat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan sosial tertentu terhadap struktur-struktur sosial harus dianalisis dan dinilai secara empiris. Robert Kimmerton juga menyatakan beberapa syarat untuk terjadinya analisis tersebut. Yang pertama adalah unit-unit sosial, perbedaan fungsi, pengkategorian, hubungan akibat dengan struktur sosial, dan terakhir adalah pembahasan harus yang memuaskan. Teori fungsional yang dikemukakan oleh Robert Kimmerton sendiri memiliki beberapa kelemahan, yakni potensi terjadinya suatu konflik tidak dipersiapkan. Yang kedua adalah terlalu memfokuskan kepada keseimbangan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya adalah Roscoe. Menurut Roscoe, proses yuridis tidak mampu memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah konkret yang timbul dalam masyarakat secara tepat. Hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma abstrak atau merupakan suatu tertib hukum saja, namun hukum juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Hukum yang berlaku atau law in action sangat mungkin berbeda dengan hukum yang terdapat dalam kitab undang-undang atau law in books. Selanjutnya adalah teori konflik. Konflik merupakan kondisi sosial di mana terdapat pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik sendiri itu biasa terjadi antara individu, kelompok, atau bahkan individu dengan kelompok. Secara umum, konflik dapat didefinisikan sebagai proses sosial, pertentangan nilai, dan keberadaan dalam masyarakat. Yang pertama adalah proses sosial, di mana konflik adalah proses di mana satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain, seringkali dengan cara yang disertai ancaman atau kekerasan. Yang kedua adalah pertentangan nilai. Konflik adalah melibatkan perjuangan untuk mendapatkan status, kekuasaan, atau sumber daya yang terbatas. Yang terakhir adalah keberadaan dalam masyarakat. Konflik merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan sosial dan tidak ada masyarakat yang sepenuhnya terbebas dari konflik. Selanjutnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya konflik.
Yang pertama adalah perbedaan individu, kepentingan, dan perubahan nilai yang mendadak. Selanjutnya, konflik itu dapat dibedakan jadi beberapa bagian seperti konflik pribadi, agama, dan sosial. Konflik dapat memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya termasuk kerusakan sosial dan trauma, sedangkan dampak positifnya berupa penyesuaian norma dan peningkatan solidaritas di antara anggota kelompok. Hukum adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Di dalam teori fungsionalisme, Emile Durkheim menggambarkan hukum sebagai penjara keteraturan sosial, layaknya organ tubuh yang bekerja untuk menjaga keseimbangan. Hukum seperti aturan lalu lintas menjaga stabilitas dengan mengatur perilaku individu agar masyarakat tetap harmonis. Namun teori ini memiliki keterbatasan dalam menjelaskan perubahan cepat, seperti munculnya hukum yang mengatur privasi digital seiring berkembangan teknologi. Berbeda pandangan, teori konflik melihat hukum seringkali menjadi alat bagi kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi kelompok lain. Perjuangan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan di masa lalu adalah contoh bagaimana konflik sosial dapat mendorong perubahan hukum ke arah yang lebih adil. Rochepon menekankan bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi juga harus mencerminkan praktik dalam kehidupan nyata. Hukum yang efektif atau law in action adalah hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya, undang-undang anti korupsi akan kehilangan makna jika tidak ditegakkan dengan baik. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, konflik, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan bersama hukum terus berkembang. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat melihat bahwa hukum adalah cerminan masyarakat dan harus terus diperbaiki agar dapat menciptakan keadilan serta harmoni dalam kehidupan bersama. Terima kasih.